Bahannya umumnya? dari alami. Alami. Semua Dari kulit kayu kulit begitu, kayu, manik-manik. manik-manik. Baik, ini saya juga penasaran ya. Cara membuatnya ini seperti apa, dan pasti setiap rajutan tangan mama nih punya cerita dan punya perjuangan, punya kesabaran. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita ketemu dalam program Sapa Merauke di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Frankie Wohel akan ajak berbincang dengan seorang narasumber yang pintar dalam hal membuat kerajinan. Apalagi kerajinan dari salah satu kabupaten adat yang ada di Papua Selatan, yaitu dari MAPI. Cerita pengrajin aksesoris MAPI sudah ada di studio Kompas TV Merauke. Mama saya yang luar biasa dengan penampilannya yang keren, yaitu ada Mama Gema. Selamat datang Mama Gema di studio Kompas TV. Kabarnya Mama bagaimana nih? Baik. Baik sekali. Kalau kita lihat di layar Anda, saudara, terlihat sekali Mama Gema menggunakan beberapa pakaian adat ya, atau mamah kota atau baju, dan ada beberapa produk-produk lainnya yang kebetulan dibawa ke sini. Nanti kita akan tahu apa nama-namanya dan seperti apa proses pembuatannya, karena ini semua yang Mama pakai dan Mama bawa ini hasil tangan Mama sendiri ya. Oke, luar biasa. Nah, kita akan lebih detail. Langsung saja, saya penasaran nih Mama Gema. Mama Gema nama panjangnya Mama Gema siapa? Ya, Mama Gema Manggaimu. Manggaimu. Mama asli dari? Saya asli dari MAPI. MAPI. Kampung apa nih Mama? Muin. Mama Manggaibu dari kampung Muin. Muin di MAPI. Di MAPI. Baik, itu lumayan jauh Mak kampungnya? Kampungnya tidak jauh dari Pusat kota. Pusat kota ya? Di sebelah saja. Di sebelah saja. Kalau orang MAPI yang sedang menyaksikan ini pasti tahu ya. Oke, Mama ini sebenarnya sejak kapan Mah menyukai atau mulai terlibat dalam dunia kerajinan khusus aksesoris MAPI ini Mama? Saya sudah sejak dari kecil saya biasa nonton ibuku di biasaannya, mama dong biasa berkumpul-kumpulannya, mulai nonton belajar dari situ. Terus setelah saya sudah sekolah, walaupun sudah sekolah di Sekolah Kepandian Putri. Itu di mana Mama? Masih di kampung di MAPI nih Ma? Di MAPI. Oke, baik. Saya lihat waktu saya tamat, selesai dari situ saya lihat, iya masih, karena saya tertarik dengan tradisi ini. Karena tradisi ini yang biasa orang cari. Apa yang menarik Mama sampai tertarik? Tadi kan Mama bilang Mama tertarik. Maksudnya yang menarik dari Mama, mata Mama melihat apa? Saya lihat kan dia keindahannya bagaimana, bisa dengan rancang, kita untuk dia bisa rancang bagaimana, bagus dia punya keindahannya. Tapi di balik itu, waktu saya masuk dalam pendidikan sekolah, nah, orang tua kita biasanya tusuk-tusuk saja. Tusuk-tusuk saja. Tapi pada saat saya berpendidikan, saya dikasih belajar oleh ibu guru yang bagian kerajinan, budaya punya pelajaran. Saya mulai nonton, berarti kita bisa kembali kalau tamat, kita bisa kembali lagi belajar itu tradisional yang orang tua kita hanya secara kasar, kita bisa hanya secara halus begini lagi. Berarti itu Mama masih kecil ya, jadi itu sudah ada ketertarikan dari Mama melihat kita punya orang tua, jadi terinspirasi, jadi penasaran, dan hasil mungkin buatan dari orang tua dulu tuh indah. Menarik, jadi suka begitu ya Mama ya? Suka, jadi saya hobinya ke situ. Karena lebih tertarik tradisi ini. Baik, luar biasa. Tapi Mama juga ada dalam komunitas Papa Marba ya, kalau saya tidak salah. Nah ini ceritanya bagaimana Mama? Sejak kapan komunitas ini dibentuk? Sudah sejak saya datang ke sini sudah dari tahun 1984. Wih, saya belum lahir. 84 setelah saya tamat dari SKP saya ke sini. Siap. Terus setelah sudah 2022 kita mulai bentuk ini anyaman-anyaman ini lagi di Kota Merauke. Berarti komunitas Papa Marba ini inisiasinya, penggagasnya Mama Gema? Iya, saya sudah. Tapi ini baru dikasih berdiri waktu
kerajinan apa saja nih Mama kalau berbicara tentang aksesoris? Salah satu atau beberapa nih Mama sudah pakai kalau saya lihat ya Mama ya. Nah Mama, kerajinan yang Mama sudah buat ini apa saja? Saya lihat Mama sudah menggunakan, ada yang di kepala, ada yang di badan, tubuh gitu. Ini jenisnya apa saja nih Ma? Ini dengan bahasa Mapi bilang itu kodiakmu. Kowa. Artinya Berarti rambut-rambut adat. rambut-rambut adat, mahkota adat ya. Adat. Baik, selain itu kalau yang dipakai di baju sebagai baju atau apa nih? Rompi atau apa nih, Ma? Romping dari manik-manik. Model perempuan punya seperti ini ya? Perempuan punya. Oke. Jadi kita sebut manik-manik ini abeden kau. Abeden kau. Iya. Oke, baik. Demikian pun juga ini ya, Ma, rok ya. Ini yang rok ini kita bilang rokoi. Oke, baik. Cawat. Kalau yang ini sama juga, Ma, yang ada di tangan saya yang kita pajang tadi. Iya. Ini juga rompi tapi modelnya laki-laki. Laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Sama juga dengan mahkota ya. Iya. Baik. Laki-laki punya pakai langsung bisa juga selang dia begitu. Baik. Selain yang dibawa di sini, Mama, ada baju, mahkota, ada lain tidak? Model lain Masih atau ada. kerajinan bentuk lain? Masih ada. Apa saja, Mama? Ada mahkota yang seperti ini itu kan 5 macam sesuai dengan cawat yang kita buat. Jadi ada. Jadi satu ragam pesona begitu. Oke. Dari kepala macam cawat yang kita hanya begini dari mahkota kepalanya. Baik. Bajunya kita bisa rancang sampai dengan dia punya ragam pesona. Ini umumnya semua dari bahannya dari apa saja? Bahannya Umumnya. dari Alami. Semua Dari kulit kayu begitu, manik-manik. Baik, ini saya juga penasaran ya, cara membuatnya ini seperti apa, dan pasti setiap rajutan tangan Mama nih punya cerita dan punya perjuangan, punya kesabaran, begitu ya Mama ya, sampai bisa manik kecil begini tapi dia bisa jadi bentuk panjang begini. Mama boleh. Ini nanti saya boleh pakai Mama? Boleh ya? Oke, ini sepertinya saya ingin apa? Ingin tidak mau kalah sama Mama Gemma. Kalau Mama pakai aja mau pakai supaya kita berdua kelihatan serasi di layar Mama ya. Oke, baik. Ya, Saudara, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Mungkin kita akan berbincang sedikit lebih detail ya Mama ya, bagaimana bahannya atau proses pembuatannya dan juga beberapa cerita lain yang akan dibagikan oleh Mama Gemma. Sesaat lagi tetap di Sapa Merauke Kompas TV.